Hemostasis merupakan suatu mekanisme yang dinamis dan terdiri dari beberapa fase: pembentukan sumbat trombosit, propagasi dari kaskade koagulasi, pembentukan bekuan, dan fibrinolisis dari bekuan darah. Semua komponen ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lainnya dalam proses hemostasis. Terdapat 3 proses dalam fisiologi hemostasis, yaitu hemostasis primer, hemostasis sekunder, dan hemostasis tersier atau fibrinolisis. Hemostasis primer merupakan respon tubuh pertama kali terhadap suatu stimulus, kemudian akan direspon lebih lanjut oleh hemostasis sekunder apabila permasalahan pada hemostasis primer tidak teratasi. Sebagai langkah akhir, jika terjadi paparan fibrin, secara fisiologis atau patologis, maka akan direspon oleh sistem fibrinolisis. Mekanisme regulasi koagulasi tersebut memberikan respon timbal balik dengan melisiskan fibrin. Prinsip dasar hemostasis primer adalah menutup luka dan mencegah darah yang keluar terlalu banyak serta menghentikan perdarahan. Sistem hemostasis primer akan membentuk sumbat trombosit untuk menutup luka pembuluh darah dan menghentikan perdarahan. Komponen utama yang terlibat dalam sistem ini adalah pembuluh darah dan trombosit. Proses pertama yang terjadi ketika ada perlukaan pada pembuluh darah adalah terjadi vasokonstriksi dan pengurangan kecepatan aliran darah. Hal ini diinduksi oleh endotelin untuk menyumbat luka atau mengurangi kecepatan aliran darah. Proses yang terjadi bersamaan dengan vasokonstriksi pembuluh darah adalah terjadinya aktivasi trombosit. Trombosit berperan dalam hemostasis primer dengan membentuk sumbat trombosit untuk menghentikan perdarahan pada pembuluh darah yang terluka. Jumlah trombosit dalam sirkulasi harus mencukupi agar bisa membentuk sumbat trombosit, fungsi trombosit, dan kandungan zat di dalamnya juga harus normal. Hemostasis yang berjalan dengan baik memerlukan peran trombosit yang baik, yang dimulai dari adesi trombosit, reaksi pelepasan, dan agregasi trombosit, dan seterusnya. Menempelnya trombosit pada subendotelium adalah proses inisiasi dalam aktivasi trombosit. Trombosit akan menjadi aktif jika terpajan pada kolagen subendotel atau bagian jaringan yang cedera. Terjadi interaksi antara glikoprotein membran trombosit dengan jaringan yang terpajan atau cedera. Ini akan memicu terjadinya adesi trombosit. Pada fase inisiasi ini, terjadi ikatan antara von Willebrand factor melalui VWF-A1 domain dengan glikoprotein kompleks 1B95 pada membran trombosit. Ikatan ini adalah reaksi awal yang selanjutnya akan terjadi rentetan reaksi pembentukan trombus. Ketika trombosit beradesi pada subendotelium, trombosit mengalami aktivasi sitoskeletal yang menyebabkan perubahan bentuk menjadi pseudopodia. Proses pensinyalan intraseluler ini akan menyebabkan kalsium sitoplasma meningkat dan kemudian memulai reaksi pelepasan sekretori dari granula trombosit. Trombosit akan berikatan pada kolagen melalui reseptor membran kompleks GP6 dan reseptor kolagen alfa 2 beta 1 integrin. Dengan aktifnya adesi trombosit akan mengawali pelepasan zat aktif dan komponen yang terdapat pada alfa granula dan delta granula. Zat dan komponen ini akan menstimulasi trombosit di dalam sirkulasi untuk melepaskan dan meningkatkan pembentukan sumbat trombosit. Adenosin difosfat atau ADP adalah salah satu komponen utama yang dilepaskan dan berperan aktif membantu aktivasi trombosit melalui ikatan pada reseptor ADP pada trombosit lainnya. Setelah adesi trombosit dengan subendotelium, selanjutnya akan terjadi agregasi trombosit, yaitu melekatnya trombosit satu dengan yang lainnya untuk membentuk suatu sumbat. Terjadi kontak erat antara permukaan trombosit dan pelepasan ADP dari trombosit lain yang melekat ke permukaan endotel. Kemampuan agregasi trombosit juga dibantu dengan bentuk trombosit yang memudahkan untuk berintegrasi, yaitu perubahan bentuk trombosit dari diskoid menjadi sferis. Pada fase inilah akan terbentuk platelet-rich thrombus. Von Willebrand factor dan ikatan fibrinogen akan memediasi agregasi trombosit melalui integrin alfa 2B beta 3 kompleks trombosit.
Trombosit yang aktif akan melepaskan ADP ke membran trombosit dan mengaktifkan enzim fosfolipase. Fungsi enzim ini adalah menghidrolisis fosfolipid di membran trombosit untuk menghasilkan asam arakidonat. Di dalam sitoplasma trombosit, asam arakidonat akan diubah oleh enzim siklooksigenase menjadi endoperoksida siklik, prostaglandin G2, dan prostaglandin H2, lalu diubah menjadi tromboksan A2. Pada fase ini juga dilepaskan senyawa tromboksan A2 yang merupakan stimulator kuat untuk agregasi trombosit. Tromboksan A2 dihasilkan oleh kerja enzim tromboksan sintetase pada berbagai endoperoksida siklik ini. Tromboksan A2 merupakan senyawa yang sangat aktif akan tetapi tidak stabil, akan mengalami penguraian menjadi tromboksan B2 yang lebih stabil dan inaktif. Tromboksan A2 juga merupakan vasokonstriktor pada pembuluh darah agar mencegah pengeluaran darah terus-menerus pada pembuluh yang terluka. Hemostasis sekunder merupakan rangkaian aktivasi serial yang melibatkan reaksi kompleks biokimiawi, fosfolipid, ion kalsium, dan faktor koagulasi. Proses ini melibatkan sejumlah glikoprotein yang awalnya dalam bentuk enzim inaktif berupa bentuk zimogen. Enzim akan aktif dan membentuk suatu kompleks, kemudian mengaktifkan enzim lainnya. Proses ini terjadi secara bertahap dan serial, sehingga berbentuk kaskade atau disebut juga bentuk serial waterfall atau air terjun. Akhir dari aktivasi serial ini akan terbentuk fibrin untuk memperkuat sumbat trombosit. Fibrin terbentuk dari benang fibrin yang kemudian terdeposisi dengan sumbat trombosit pada hemostasis primer. Gabungan ini disebut dengan sumbat hemostasis sekunder. Untuk membentuk sumbat ini, darah di area luka juga berubah bentuk dari cair menjadi gel semi-solid. Terdapat dua mekanisme koagulasi, yaitu teori klasik model waterfall dan teori baru cell-based model of coagulation. Teori waterfall yang selama ini diterapkan lebih bermanfaat dipakai dalam pengertian pemeriksaan koagulasi in vitro. Sedangkan teori baru lebih menggambarkan proses hemolisis in vivo. Teori ini memiliki perbedaan urutan proses, akan tetapi secara umum prinsip dasar kedua teori ini sama. Terdapat dua kaskade mekanisme koagulasi pada teori waterfall, yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua jalur ini awalnya terpisah karena proses awal dan pencetusnya berbeda. Kemudian, kedua jalur ini akan bergabung dalam jalur bersama. Jalur ekstrinsik melibatkan faktor dari luar sirkulasi, yaitu tromboplastin jaringan, sedangkan jalur intrinsik melibatkan berbagai komponen dalam darah. Jalur intrinsik tercetus apabila terpapar terhadap permukaan bermuatan negatif, seperti kolagen yang terpajan di pembuluh darah yang luka, atau permukaan benda asing, misalnya permukaan tabung reaksi kaca. Paparan ini akan mengaktifkan beberapa faktor koagulasi, yaitu faktor 12, pre-K, dan high molecular weight kininogen. Kombinasi ketiga faktor ini akan mengaktifkan faktor 11 inaktif menjadi faktor 11 aktif. Kemudian, faktor 11A mengaktifkan faktor 9 inaktif menjadi faktor 9A. Kemudian, faktor 9A bersama faktor 8A, fosfolipid, dan kalsium membentuk kompleks tenenase yang akan mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Jalur ekstrinsik dimulai dengan terjadinya pelepasan tromboplastin jaringan atau faktor jaringan. Tromboplastin jaringan akan mengaktifkan faktor 7 inaktif menjadi faktor 7A dan membentuk kompleks faktor jaringan 7A. Kompleks faktor jaringan dan faktor 7A bersama dengan ion kalsium dan fosfolipid akan mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A. Dimulai dari proses pengaktifan faktor 10 ini, jalur ekstrinsik akan masuk ke jalur bersama atau common pathway bersama dengan jalur intrinsik yang akan mengaktifkan faktor 10A juga. Jalur bersama atau common pathway ditandai dengan faktor 10 yang teraktivasi. Faktor 10A bersama dengan kofaktornya yaitu F5A bersama fosfolipid dan ion kalsium akan membentuk suatu kompleks protrombinase. Kompleks protrombinase akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Trombin merupakan enzim protelitik yang berfungsi memecah fibrinogen menjadi fibrin.
Trombin melepaskan 4 peptida berat molekul rendah pada fibrinogen sehingga mengubah fibrinogen menjadi fibrin monomer. Sifat fibrin monomer ini bisa berpolimerasi dengan fibrin monomer lainnya. Gabungan dari berbagai fibrin monomer ini akan membentuk benang fibrin yang akan terdeposit dengan sumbat trombosit dan memperkuatnya, kemudian akan membentuk sumbat hemostasis sekunder. Gabungan jalur intrinsik dan ekstrinsik kemudian bersatu pada jalur bersama akan membentuk huruf Y, sehingga teori kaskade atau waterfall juga disebut dengan Y-shaped cascade coagulation. Teori waterfall atau Y-shaped cascade coagulation belum bisa menjelaskan mekanisme koagulasi hemostasis secara utuh dan jelas. Misalnya, faktor 12 ternyata terbukti tidak terlibat dalam mekanisme hemostasis. Contoh lainnya, apabila terjadi defisiensi faktor intrinsik, faktor 8, atau faktor 9 pada penyakit hemofilia A dan hemofilia B terjadi perdarahan hebat, padahal pada faktor ekstrinsik tidak terjadi gangguan dan masih bisa berperan sebagai jalur untuk mengaktifkan jalur bersama dan membentuk sumbat hemostasis sekunder untuk menghentikan perdarahan. Sebaliknya, terdapat penyakit dengan defisiensi faktor intrinsik lainnya akan tetapi tidak menimbulkan perdarahan hebat. Misalnya, defisiensi faktor 12, high molecular weight kininogen, atau prekallikrein. Berbagai mekanisme ini masih sulit dijelaskan dengan teori kaskade waterfall. Hal ini yang mendorong diusulkannya teori dengan konsep baru, yaitu cell-based model of coagulation. Konsep baru mekanisme koagulasi, yaitu cell-based model of coagulation, yang terdiri dari 3 fase yang saling tumpang tindih, yaitu fase inisiasi, fase amplifikasi, dan fase propagasi. Fase inisiasi ini diinisiasi oleh tissue factor bearing cell yang memiliki peran dalam proses koagulasi darah in vivo. Tissue factor disintesis di membran sel endotel dan secara normal tidak terpapar oleh darah. Tissue factor tidak hanya diproduksi oleh membran sel endotel, tetapi diproduksi juga oleh beberapa sel yang bersirkulasi di pembuluh darah seperti monosit. Sel tumor juga memiliki kemampuan untuk memproduksi tissue factor. Ketika terjadi perlukaan pada endotel pembuluh darah, maka tissue factor bearing cell akan segera diekspresikan, kemudian berikatan dengan faktor 7A yang beredar dalam sirkulasi pembuluh darah dan membentuk kompleks tissue factor 7A. Kompleks tissue factor 7A akan mengaktifkan faktor 9 dan 10 dalam jumlah kecil menjadi faktor 9A dan 10A. Faktor 9A akan bermigrasi menuju trombosit, sedangkan faktor 10A mengaktifkan faktor 5A. Kemudian membentuk kompleks protrombinase 5A, 10A. Kompleks ini akan memecah protrombin atau faktor 2 menjadi trombin atau faktor 2A dalam jumlah kecil pada permukaan tissue factor bearing cell. Trombin yang terbentuk dengan jumlah sedikit ini akan mengaktifkan trombosit, prokoagulan, dan kofaktor pada fase selanjutnya. Trombin dalam jumlah kecil yang terbentuk pada fase inisiasi berperan dalam mengaktifkan trombosit dalam fase amplifikasi ini. Trombin akan berikatan dengan protease activated receptor di permukaan trombosit. Hal ini akan memicu fosfolipase C dan peningkatan kalsium sehingga myosin light chain kinase menjadi aktif. Myosin light chain kinase menyebabkan trombosit menjadi aktif dengan melepaskan isi dari granulanya, mengalami perubahan bentuk yang mendukung proses koagulasi, serta menyebabkan permukaan trombosit menjadi permukaan yang prokoagulan. Selain mengaktifkan trombosit, trombin juga mengaktifkan beberapa faktor koagulasi lainnya, yaitu faktor 8, faktor 5, dan faktor 11 menjadi faktor 8A, faktor 5A, dan faktor 11A. Ikatan kompleks faktor 8 von Willebrand factor dipecah oleh trombin, sehingga faktor 8 menjadi aktif, kemudian faktor von Willebrand akan berikatan dengan reseptor GP1B di permukaan trombosit untuk membantu agregasi trombosit. Pada fase amplifikasi, faktor koagulan dan kofaktornya yang terlibat diaktifkan dan diamplifikasi untuk persiapan fase selanjutnya. Fase propagasi terjadi pada permukaan trombosit. Faktor 9A yang terbentuk pada fase inisiasi, kemudian menuju trombosit dan berkaitan dengan faktor 8A sebagai kofaktornya. Faktor 9A dan faktor 8A bersama fosfolipid dan ion kalsium akan membentuk kompleks tenase.
Kompleks ini akan mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10A yang kemudian dengan kofaktornya yaitu faktor 5A bersama fosfolipid dan ion kalsium akan membentuk kompleks protrombinase. Kompleks protrombinase akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin dan menghasilkan trombin. Berbeda dengan fase inisiasi yang menghasilkan sejumlah kecil trombin, pada fase propagasi, trombin yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Trombin merupakan enzim proteolitik yang berfungsi memecah fibrinogen menjadi fibrin, dan kemudian akan terbentuk benang fibrin yang mengandung koagulasi. Fibrin yang terbentuk masih bersifat larut dan belum terlalu kokoh. Faktor 13A akan mengkatalisis fibrin menjadi fibrin yang lebih kuat dan bersifat tidak larut, yaitu menjadi cross-link fibrin. Sumbat yang kokoh terbentuk dari gabungan trombosit dan fibrin yang terpolimerasi untuk mencegah terjadinya perdarahan. Akan tetapi, sumbat ini harus dilisiskan untuk menormalkan kembali aliran darah. Untuk mencegah hal ini, akan terjadi proses fibrinolisis yang melibatkan mekanisme umpan balik negatif yang melibatkan beberapa substansi, misalnya tissue plasminogen activator. Pada proses fibrinolisis ini akan terbentuk plasmin yang berfungsi untuk mendegradasi fibrin menjadi fibrin degradation product. Sedangkan degradasi cross-link fibrin oleh plasmin akan menghasilkan D-dimer. Plasmin ini berasal dari plasminogen yang diaktifkan oleh aktivator endogen alami, tissue plasminogen activator. Tissue plasminogen activator dibantu juga oleh dua aktivator alami lainnya, yaitu single chain urokinase plasminogen activator dan two chain urokinase plasminogen activator. Aktivator ini juga ditemukan pada endotelium, neutrofil, monosit, dan produksinya meningkat saat terjadi inflamasi. Tissue plasminogen activator dan single chain urokinase plasminogen activator memiliki inhibitor utama, yaitu plasminogen activator inhibitor 1. Plasmin juga memiliki inhibitor, yaitu alpha-2 antiplasmin. Inhibitor ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan proses fibrinolisis. Terdapat sebuah karboksipeptidase juga yang terlibat dalam proses fibrinolisis ini, yaitu thrombin activable fibrinolysis inhibitor yang berperan dalam menghilangkan residual lisin dari fibrin. Jumlah plasminogen binding sites akan menurun jika terjadi pembersihan residual lisin sehingga akan menekan umpan balik positif fibrinolisis. Agar terjadi keseimbangan dalam proses koagulasi, sistem koagulasi diregulasi oleh sistem fibrinolisis dan antikoagulan natural. Terdapat 3 antikoagulan utama dalam meregulasi sistem koagulasi, yaitu antitrombin, komponen jalur protein C yang terdiri dari trombomodulin, protein C, dan protein S, dan tissue factor pathway inhibitor. Antitrombin berfungsi menghambat faktor 10A dan 2A untuk mencegah pembentukan fibrin berlebihan. Antitrombin juga menghambat faktor 7A, 9A, 11A, kallikrein, dan 12A. Sistem protein C diaktifkan oleh kompleks trombin trombomodulin. Protein C kemudian akan menjadi activated protein C. Protein S akan memperkuat kerja activated protein C. Activated protein C berfungsi menghambat faktor 5A dan 8A menghambat terjadinya koagulasi. Tissue factor pathway inhibitor membentuk kompleks quaternary dengan faktor 7A, tissue factor, dan faktor 10A untuk menghambat kerja kedua enzim tersebut.